Glory Madrid. Bentar lagi baju biru jadi baju oranye. Oke, maafin ya. Buka tuh kacamata. Nama Code Blue mendadak menjadi perhatian publik. Food vlogger yang kerap memberi kritik pedas itu kini terancam dilaporkan ke polisi setelah memberikan review buruk pada salah satu toko roti. William Anderson alias Code Blue kedapatan memeras uang hingga 350 juta rupiah pada pengusaha kuliner tersebut. Melihat orang yang berseteru dengannya sedang dirundung masalah, Cimehong tampak santai berjoget sambil menyindir food vlogger tersebut. Kasus yang menimpa Code Blue bermula dari salah satu kontennya yang menuding sebuah toko roti dan pastry berinisial CT menyajikan kue kadaluarsa. Akibat konten yang ternyata merupakan hoax itu, bisnis toko roti salah satu pengusaha kuliner mengalami kerugian hingga nyaris gulung tikar. Mirisnya, ketika sedang berusaha mempertahankan bisnis kulinernya itu, sang pemilik toko roti sempat meminta bantuan Code Blue untuk menghapus video review jujurnya. Alih-alih mendapat titik terang, Code Blue justru meminta sejumlah uang dengan nominal fantastis. Rupanya, Code Blue sempat mengunggah percakapannya dengan pemilik toko roti sebelum akhirnya dihapus. Dalam percakapan tersebut, Code Blue terlihat meminta uang sebesar 350 juta rupiah untuk menghapus video reviewnya. Karena perbuatannya itu, beberapa netizen yang budiman berusaha mendukung owner toko roti yang dirugikan untuk membawa kasus tersebut ke pihak berwajib. Sementara Code Blue tengah berhadapan dengan kasus pemerasan, Cimehong justru menanggapi dengan senyum sumringah. Melalui unggahan media sosial terbarunya, Cimehong yang sempat mendapat kritik tajam dari Code Blue hingga membuatnya menjadi bulan-bulanan netizen yang budiman tampak asik berjoget. Cimehong menyanyikan lagu rohani yang liriknya diduga merupakan sindiran pada food vlogger tersebut. Tidak hanya itu, Cimehong kembali menyindir Code Blue yang hendak berurusan dengan kepolisian. Dirinya juga menirukan gaya Code Blue yang meminta maaf soal hoax tentang kue kadaluarsa di salah satu toko roti hingga nyaris bangkrut itu. Dengan senyumannya, Cimehong menyinggung soal baju oranye yang umumnya sering dikaitkan dengan pakaian para tahanan. Terkait tudingan dan pelaporan tersebut, Code Blue masih berusaha membela diri melalui klarifikasi dan permintaan maaf di media sosial. Bahkan dalam video terbarunya, Code Blue mengaku tidak takut jika mau dilaporkan ke pihak berwajib karena merasa dirinya tidak bersalah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Fansnya malah lebih percaya sama dia. Fansnya tidak tahu ini. Baru beberapa menit yang lalu diposting ya. Kami sudah menjadikan konsep restoran kami open kitchen sejak kejadian itu. Karena we really have nothing to hide. Saya berharap Anda ada etikat baik untuk datang dan experience or restaurant yourself to lessen the damage that you have caused. FYI, cabang restoran ikan Muara Karang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kami karena setiap cabang ownernya berbeda. I hope you can at least do some good and see our restaurant for yourself. Dia salah nge-tag ownernya cuy. Jadi bukan yang itu yang dimaksud, salah lapak ya, salah sasaran. Yang di-tag sama dia yang lain. Terus gimana tuh? Gimana? Ya? Apa memang ini modus operandinya gitu? Ya kan, bilang ada kecoa, ada ini, ada itu, terus kemudian nanti akan mengeluarkan, oh ya udah, kalau mau kayak gitu damai aja daripada nanti diviralin lagi atau terus diviralkan gitu. Korbannya itu adalah nggak cuman ownernya yang paling ngerasain duluan, itu adalah karyawan. Warung sepi, karyawan otomatis akan dikurangi, bahkan restorannya tutup, nggak ada karyawan. Yang berarti berapa banyak itu orang yang kehilangan pekerjaan. Nyari kerja tuh susah loh sekarang. Ini cuma satu contoh dari ratusan aduan yang masuk ke dia. Infonya nggak akan bakal ketolong lagi. Dear buat yang merasa dirugikan, gua akan buka posko pengaduan nih guys. Jadi silakan ke platform sebelah. Kalian mampirlah ke tim-tim gabut yang ada di sana dan kalian laporkan dan adukan kalau memang kalian merasa menjadi salah satu korban sama seperti contoh postingan yang sebelumnya itu. Kan gue bilang juga apa? Mau nyanyi-nyanyi juga akan tetap di-spill. Jadi buat kalian yang bilang, oh tim gabut itu berarti dibayar dong. Oh tim gabut itu berarti nggak ada bedanya dong. Lu kayak nggak tahu aja cara main mereka, ya kan? Kalau lu salah ya lu salah, gitu. Intinya adalah Bara-Bara berterima kasih sekali kepada tim gabut ya. Ini udah 2 kali gue ngomong, berkali-kali gue akan bilang seperti ini. Bisa dibayangkan ya, akan berapa banyak lagi korban UMKM dan restoran-restoran kecil maupun besar kalau ini tidak diungkap. Berapa banyak lagi guys?
Guys, saya melihat kemarin ada yang nge-review makanan Cimehong ya kan, berseliweran gitu. Review Bika Ambon atau lapis legitnya Cimehong. Ada yang bilang makanan Cimehong keras gitu, padahal dia masukin ke kulkas. Yang kedua ada yang bilang ada serangganya segala macam, ada ulatnya segala macam. Ya, saya jangan percaya sama mereka gitu loh. Mereka aja nggak bisa merawat tubuhnya gitu loh. Pesaran saya, mending lu diet deh ketimbang makan yang manis-manis mulu. Tuh nggak ngeliat tuh badan udah kayak gulungan kasur dilipat tuh badan lu kayak gitu bentuknya, ya bukannya apa-apa gitu loh. Cimehong salah apa ke kalian? Ibaratnya Cimehong nggak maksa kalian untuk beli gitu loh. Cimehong nggak maksa kalian untuk makan, kecuali Cimehong ini adalah utusan pemerintah yang membagikan Bika Ambon gratis karena Cimehong dibayar sama pemerintah. Silahkan kalian kritik karena kalian dipaksa, itu jatah kalian, uang pajak kalian. Tapi kan enggak, udah gitu kalian share di sosmed gitu loh, tanpa persetujuan Cimehong. Merugikan loh gitu. Termasuk koko-koko yang gendut gigi kuning kemarin itu loh, saya lihat ujung-ujungnya apa, berseliweran kasus ternyata dia meras orang dan ternyata dia punya produk sendiri gitu, punya makanan sendiri gitu, produksi makanan sendiri. Ujung-ujungnya orang-orang yang suka mereview itu akan melakukan pemerasan gitu. Masuk kasus review skincare gitu loh, yang Nikita Mirzani katanya memeras Reza Gladys, itu sekarang lagi tersangka. Apa sih hak kalian untuk mereview itu apa? Kalian Menteri Kesehatan, Departemen Kesehatan gitu. Kalau kalian ingin nge-review, datang langsung ke tempatnya, jadi kondisinya masih fresh gitu makanannya, bukan melalui perjalanan, melalui pengiriman dulu yang di tengah jalan tuh bisa dimanipulasi sama orang lain. Kalau kalian datang ke restonya, ya kalian akan ngobrol dulu gitu dengan ownernya. Cimehong, boleh nggak saya review makan di sini? Kalau Cimehong mengizinkan, ya silakan. Karena itu rumah dia, karena itu usaha dia. Kalau Cimehong tidak mengizinkan, pergi pulang, makan sendiri, beli. Kalau mau makan diam-diam, nggak usah banyak bacot. Karena selera orang nggak sama selera kamu. Lidahmu belum tentu sama lidah orang, dan kamu nggak punya hak untuk mengajarin orang untuk berproduksi gitu, orang untuk bikin makanan. Nggak punya hak kamu. Apalagi di ujung-ujungnya bilang nggak klarifikasi kok, Cimehong nggak minta maaf. Lu siapa? Cimehong nggak nyuruh lu untuk nge-review gitu. Kalau lu pengen nge-review, mending lu ngiklan deh. Mending lu iklanin, lu dibayar sama produk tertentu, silakan. Lu mau manis-manisin tuh produk, ini enak segala macam, silakan. Tapi kalau lu nggak disuruh dan lu menjatuhkan produk orang, itu berbahaya. Itu merusak mata pencarian orang lain. Ya kalau lu pengen mengkritik, ya kritik aja via DM gitu. Ci, kok ini ada biawaknya sih di Bika Ambon ini? Kok ada dinosaurusnya di lapis legit Cimehong? DM aja. Ya kalau responnya baik bakal diganti gitu loh. Gitu dong. Termasuk skincare. Kalian nggak punya hak gitu loh untuk bilang, wah ini ada merkuri segala. Event kamu sudah dilem. Kamu nggak punya hak gitu loh. Kamu siapa? Kamu Departemen Kesehatan, kamu Balai POM. Bukan kamu, ya. Lagian skincare itu, tiap orang itu punya toleransi kulit yang berbeda. Ada yang cocok, ada yang enggak gitu loh. Jadi kalau ada urusan kandungan apa, itu urusan pemerintah lah gitu loh. Kalian nggak punya hak, apalagi setelah itu kalian jualan, kalian punya produk. Dan ujung-ujungnya karena ownernya takut untuk direview, kalian meras dia. Sama kasus seperti yang koko gendut gigi kuning itu, memeras resto. Nggak ada yang bener ya kalian itu. Mending kalian tuh perhatikan badan kalian sendiri, udah bentuknya udah nggak keruan itu. Diet apa? Diet biar agak langsing gitu, bagus gitu. Itu tuh lihat muka kalian tuh di sosmed itu, udah bentuk badan kalian udah bulat kayak gitu, nggak ada bagus-bagusnya. Sadar sadar. Orang-orang seperti Cimehong atau orang-orang yang punya brand skincare itu berjuang dari nol. Kalian nge-review seenaknya aja. Kalian tuh bisa dituntut loh pencemaran nama baik produk sebenarnya. Cuman mungkin Cimehong nggak mau aja gitu, nggak mau berurusan panjang, males dia. Banyak yang harus dia bayar, banyak yang harus dia gaji gitu, banyak yang harus dia urusin gitu. Kecuali kalian tuh dapat skincare, dapat makanan itu dari negara yang pakai uang pajak kalian, silakan kalian protes. Karena yang dipakai itu adalah uang kalian, dan kalian dipaksa pakai produk itu atau dipaksa makan makanan itu, silakan kalian protes. Hak kalian untuk review. Kalau ini enggak, Cimehong nggak ada berbuat apa-apa kalian. Resto-resto juga nggak ada yang berbuat apa-apa gitu untuk kalian, nggak ada. Kalian tuh tahu nggak, narsis ya, sinting kalian itu. Kalau kalian ingin jual produk, ya jual aja produk, nggak usah jelek-jelekin produk lain. Ya bersaing secara adil, secara fair. Tolol.